semua, kamu tentu sering melihat mobil yang lalu lalang di jalan raya. Coba kamu sebutkan perubahan energi apakah yang terjadi pada mobil tersebut? Ya, perubahan energi kimia menjadi energi panas dan energi gerak atau energi kinetik. Lalu, apakah perubahan energi terjadi juga pada makhluk hidup? Bagaimana prosesnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari belajar transformasi energi dalam sel. 내 심장은 paradise. You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해. 걱정 마, girl, can't you see? 내 눈엔 늘 완벽해. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mampu menjelaskan konsep transformasi energi dalam sel. 2. Mampu menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang ketiga, mampu menganalisis proses respirasi pada makhluk hidup. Transformasi energi merupakan perubahan bentuk energi dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Transformasi energi terjadi di dalam sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun atas jutaan sel. Beginilah bentuk sel. 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자. Pada organisme autotrof seperti tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, terjadi transformasi energi di dalam sel, tepatnya pada bagian klorofil, di mana terjadi proses perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dan energi potensial. Sedangkan pada organisme heterotrof seperti hewan dan manusia yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, pada proses respirasi sel terjadi pada bagian mitokondria, di mana terjadi proses perubahan energi kimia menjadi energi kinetik dan energi kalor atau panas. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Pada proses fotosintesis terjadi reaksi kimia antara air dan karbohidrat dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen dan glukosa. Glukosa atau karbohidrat hasil fotosintesis inilah yang menjadi makanan bagi tumbuhan tersebut. Fotosintesis terjadi pada organel tumbuhan yang disebut kloroplas yang di dalamnya terkandung zat hijau daun atau klorofil. Anggapan bahwa fotosintesis hanya terjadi pada siang hari karena tumbuhan membutuhkan cahaya matahari adalah salah. Fotosintesis dapat terjadi pada siang dan malam hari karena tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada siang dan malam hari. Oleh karena itulah proses fotosintesis dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplas atau biasa disebut grana. Reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung terlebih dahulu dan hasilnya digunakan sebagai energi pada reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma. Pada reaksi gelap terjadi pengikatan atau fiksasi karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida tersebut diubah menjadi glukosa. Dalam pembentukan glukosa itu diperlukan energi yaitu ATP yang dihasilkan dari reaksi terang. Disebut reaksi gelap karena tidak membutuhkan cahaya matahari. Jalur reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher. Respirasi merupakan proses pemecahan senyawa glukosa atau gula menggunakan oksigen dan dihasilkan energi air dan karbon dioksida.
Energi yang dihasilkan digunakan untuk beraktivitas, sedangkan air dan karbon dioksida dilepaskan ke udara. Won't you call me when you get there? Jadi, fotosintesis adalah kebalikan dari respirasi. Respirasi sel terjadi pada organel sel, yaitu mitokondria. I want more money, yeah. I want more, Tugasmu sebutkan minimal 5 perbedaan antara fotosintesis dan respirasi. yeah. 말해도 내겐 Oke, terima kasih sudah belajar transformasi energi dalam sel. Semoga pengetahuanmu terus bertambah. Tetap semangat, terus belajar. Salam sehat.